Siapa? Baik Pak, siap. Oke, oke. Dilanjut saja ya, Pak. Baik Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oke. Semoga nanti kita diberikan kesehatan selalu ya Mas ya. Saya absen dulu semuanya. Bara, David, Damas, sudah berangkat ya? Ada keterangan atau tidak? Oh sakit. Oke. Dwi Krisna, Buatan masuk. buatan. Sakit atau kemana? Izin. Gilang Naufal, ada. Muhammad Hikmal, oke. Muhammad Rizky, Nanda Setianto, Rozaki, Rian Muhammad Luki, Syam Aji, Sri Mujiono. Oke. Berarti yang tidak berangkat 2 orang ini ya. Yang sakit semoga lekas sembuh dan yang izin ada keperluan semoga lancar. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah lebih baiknya ketua kelas bisa memimpin dulu dengan berdoa. Silakan, Mas Hikmal. Baik, untuk teman-teman semuanya, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu, diberi pelajaran. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, cukup. Ya, silahkan kembali lagi ke tempat duduk. Biar lebih semangat, kita sekarang coba baca surat Al-Adiyat ya. Karena surat Al-Adiyat itu kan surat yang sangat bersemangat. Kita baca surat Al-Adiyat bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subhan fa'atharna bihi naqa'a fa wasatna bihi jam'an innal insana bihi lakanud wa innahu ladzalika lasyahid innal insana li rabbihi lakanud innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza tu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir
Sadaqallahul azim. Oke. Pada kesempatan hari ini, seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, kemarin kita sudah belajar teori menggunakan alat ukur. Nah, pada kesempatan hari ini, kita akan belajar praktik menggunakan alat ukur untuk mengatasi kerusakan pada dinamo starter. Nah, sebelum ke sana, ada sebuah renungan belajar dulu. Ini diambil dari surat Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Artinya apa? Artinya adalah Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi hari ini coba kita niatkan untuk belajar. Kita sungguh-sungguh untuk belajar, karena dengan bersungguh-sungguh itu nanti Allah akan memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Dan Amin. ketika kita sudah punya ilmu, nanti insya Allah Allah itu akan mengangkat derajat kita. Entah derajat harta, entah kedudukan, atau pangkat, dan yang lainnya. Yang penting kita satukan tekad, luruskan niat, belajar karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti bisa diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, tapi saya ulangi lagi. Yang pertama tujuannya adalah melalui menggali informasi dan diskusi, peserta didik dapat mendiagnosis kerusakan menggunakan multimeter dengan teliti. Kemarin sudah kita laksanakan. Dan sekarang melalui praktik dan diskusi, peserta didik nanti dapat mengatasi kerusakan menggunakan multimeter. Lalu manfaat dari pembelajaran apa? Manfaatnya adalah penggunaan alat ukur yang tepat nanti dapat membantu untuk mendeteksi komponen kelistrikan pada dinamo starter yang rusak. Lalu yang kedua, nanti penggunaan alat ukur yang pas itu pastinya tidak akan merugikan konsumen. Kalau alat ukurnya kita itu tepat, bisa mengetahui masih bagus atau tidak, nanti tentunya kalau kita ada konsumen, konsumennya itu puas. Karena jangan sampai alat ukur kita itu mendeteksi rusak padahal komponennya masih bagus. Nah, oleh karena itu keterampilan menggunakan alat ukur nanti bisa dimanfaatkan setelah lulus sekolah. Nah, rencana pembelajarannya nanti mengidentifikasi permasalahan dulu. Nanti akan saya tayangkan video. Lalu dilanjutkan dengan praktik dan diskusi. Nanti praktik mendeteksi atau mendiagnosis kerusakan pada motor starter, dan nanti hasilnya akan didiskusikan bersama-sama. Lalu nanti ada presentasi hasil praktek dan diskusinya. Nah, ini ada sebuah video. Silakan videonya diamati. Nah, ini adalah video identifikasi masalah. Silakan diamati dulu. Oke. Gambar apa ini, Mas? Mobil mogok ya? Ya, betul. Oke. Kira-kira mobilnya mogok itu alasannya kenapa? Atau misalnya penyebabnya kenapa? Oke, sebentar Mas Rozaki. Mic-nya digeser dulu ke Mas Rozaki ya. Silakan Mas Rozaki. Penyebabnya satu, akinya tekor. Akinya tekor. Oke, bisa jadi ya. Oke, bisa jadi. Selanjutnya?
Oh, siapa dulu ini? Yang deket aja, yang deket dulu Mas Rian. Silakan Mas Rian. Bensinnya habis, Pak. Bensinnya Habis, Pak. habis. Oke, bisa jadi ya. Oke, siapa lagi? Mas Syam dulu. Mas Syam. Syam Anu, Pak. Haji. Apa sih? Tidak bisa di starter. Tidak bisa di starter lalu didorong ya Mas ya? Ya. Oke. Tidak bisa starter. Ada lagi? Mas Bara dulu. Mas Bara. Yang dekat mic-nya. Mesinnya overhead, Pak. Mesinnya overheat. Overheat itu apa? Kepanasan. Kepanasan. Nggih. Oke, bagus. Mesinnya overheat atau panas gitu ya. Panasan. Oke, bisa jadi. Ada lagi? Mas Hikmal. Silakan Mas Hikmal. Oke, businya mati, Pak. Businya mati? Ya. Businya mati. Oke, ada lagi? Oke, Mas Gilang. Silakan Mas Gilang. Starternya panas, Pak. Starternya panas. Kira-kira kenapa ini starternya panas? Kelamaan starternya, Pak. Kelamaan starter ya? Oke. Bagus. Ada lagi? Mas David, silakan. Kemungkinan dinamo starternya rusak, Pak. Dinamo starternya rusak. Dinamo starter rusak. Oke, ada lagi? Cukup ya? Oke. Ya. Ini sudah ada 7 atau penyebab dari mobil tadi mogok dan didorong. Kita berikan aplaus dulu untuk teman-teman yang sudah memberikan jawaban. Nah, kita coba bahas satu-satu. Aki tekor. Bisa jadi ya. Karena kalau akinya tekor pasti tidak bisa di starter. Bensinnya habis. Nah, ini pasti. Kalau kendaraan, khususnya mobil bensin, nggak ada bahan bakarnya, udah. Mesti mogok kayak gitu ya. Oke. Tidak bisa di starter. Bisa jadi ya. Ini karena apa? Tidak bisa di starter karena bensinnya habis. Berarti ini akibat ya. Akibat karena aki tekor dan bensinnya habis. Oke, bisa. Kalau mesin overheat terlalu lama berjalan ya. Oke, tidak ada istirahat, kelamaan berjalan sehingga mobilnya jadi mogok, bisa jadi busi mati. Jelas ya? Karena bensin kalau tidak ada busi tidak ada yang membakar. Oke, bagus. Starternya panas. Ini bisa jadi karena kelamaan starter ya. Kelamaan starter karena bensinnya habis. Kelamaan starter karena akinya tekor. Kalau akinya tekor nggak bisa di starter, Mas. Oke, nggak apa-apa. Jadi terus yang terakhir karena starternya panas mungkin bisa mengakibatkan dinamanya jadi rusak. Oke, ada banyak permasalahan di sini. Tapi pada kesempatan hari ini kita hanya akan membahas tentang nih yang nomor 3 tidak bisa starter. Lalu dinamo starternya rusak. Karena pada kesempatan hari ini KD yang kita bahas adalah tentang dinamo starter. Oke, nanti sebelum kita melakukan praktek membongkar dinamo starter. Nah, kira-kira apa saja yang perlu kita pelajari kalau kita mau tahu starter itu rusaknya di mana? Kira-kira apanya yang yang perlu dipelajari? Oke, Mas Gilang dulu. Silakan mic-nya dikasihkan Mas Gilang. Ini tadi penyebabnya. Nah, sekarang materi yang perlu dipelajari. Yang perlu dipelajari. Oke, Mas Gilang, apa Mas Gilang? Cara kerja
dinamo. Oke, bagus. Apa lagi? Oke, Mas Bara, mic-nya silahkan dikasih ke Mas Bara. Fungsi komponennya, Pak. Fungsi dari Komponen. komponennya. G. Oke, bagus. Siapa lagi? Mas, sana dulu aja ya. Silahkan Mas Zaki. Cara membongkar dinamo starter, Pak. Cara bongkar dinamo starter. Cara bongkar dinamo. Oke, bagus. Apalagi kira-kira? Mas Rizky dulu. Habis ini Mas Nanda ya. Mas Nanda tadi belum kebagian. Cara memeriksa komponennya, Pak. Cara memeriksa komponennya. Oke, bagus ini. Memeriksa komponen. Oke, bagus. Mas Nanda ya tadi ya? Apa Mas Nanda? Komponen apa saja, Pak, yang harus diperiksa? Oke, komponen apa saja yang perlu diperiksa ya? Komponen apa saja yang perlu diperiksa? Ada lagi? Ini sudah banyak Pak. Untuk mengetahui status itu rusak, ada beberapa materi yang perlu kita pelajari. Nah, sebelum kita bahas, kita kasih aplaus dulu untuk teman-teman kita yang sudah memberikan jawabannya. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, cara kerja dinamo. Kalau untuk mengetahui kerusakan, kita perlu belajar cara kerja atau tidak? Perlu ya? Oke, bagus. Untuk mengetahui dinamo starter itu rusak atau tidak, kita perlu tahu fungsi komponennya. Pasti ya? Oke. Untuk mengetahui dinamo starter rusak atau tidak, kita perlu tahu cara membongkar dinamonya. Jelas ya? Kalau kita nggak tahu cara membongkar dinamonya, bagaimana kita tahu rusaknya ya? Terus, yang keempat, cara memeriksa komponen. Jelas ya? Untuk mengetahui komponennya rusak, kita perlu tahu cara memeriksanya gimana. Pakai alat apa. Gitu ya? Oke. Terus yang terakhir, komponen apa saja yang perlu diperiksa. Nah, yang namanya dinamo starter, ini kan komponennya banyak ya. Kira-kira untuk menentukan dinamo itu rusak atau tidak, kita perlu tahu komponen mana saja yang perlu dicek, ya nggak? Nah, kalau misalnya dalemannya, ya nanti kita perlu tahu dalamnya itu komponen apa saja. Kira-kira seperti itu. Oke, berarti nanti kalian belajar tentang materi yang ada di depan itu, yang sudah ditulis dan disampaikan oleh teman-teman kalian semuanya. Nah, nanti untuk apa namanya panduan atau materinya, ini sudah ada buku pedoman reparasi mesin Serika, dan di sini juga ada new step. Nanti kalau masih kurang, nanti bisa cari di bahan ajar yang ada di link di atas itu. Di situ ada bit aksi 1 ppg, bit.ly, garis miring aksi 1 ppg itu bisa dibuka, nanti ada banyak materi. Nanti untuk video penggunaan multimeternya itu bisa dilihat di link yang bawahnya itu, YouTube. Oke, selanjutnya praktik dan diskusi kelompok. Nah, ini sudah ada 5. Langsung saja kita bagi menjadi 2 kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Silakan nanti praktik sambil mengisi apa namanya LKPD. Ini untuk kelompok 1, silahkan. Ini untuk kelompok 2. Nah, nanti yang perlu dipraktikkan apa? Membongkar dan memeriksa komponen pada motor starter dengan menggunakan multimeter. Lalu ada cara pembongkaran dan pemeriksaan, nanti bisa dilihat di LKPD-nya. Nah, sekarang
silahkan masing-masing kelompok untuk bisa mengambil buku, dinamostater, multimeter, dan apa namanya toolset. Nah ini nanti kursinya bisa digeser ke utara, ini bisa digeser ke selatan. Nanti kelompok 1 bisa praktek di sini, kelompok 2 bisa praktek di sini. Itu ada pertanyaan? Cukup ya? Oke, kalau cukup silahkan langsung diambil untuk komponennya dan langsung dilakukan praktik. Silahkan. Nah, di sini aja. Di sini kelompok 2, nanti kelompok 1 di sini. Silahkan diambil. Nah, oke, ini saya singkirkan karena tidak dipakai. Silahkan langsung dibongkar aja. Gimana? Oh, pakai yang ini aja. Coba pakai yang ini. Nah, silakan. Ya. Langsung diarahkan ke sini aja. Multimeternya mana? Ya. Ini bisa langsung nah, di apa namanya? Set 0 jangan lupa. Nah, sudah siap digunakan. Hmm. 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 Ini bisa diisi dulu untuk spesifikasinya. Nah, ini kan hasil pemeriksaan. Kalau spesifikasinya itu kan dengan lihat ini. Misalnya ini ground test, pemeriksaan komutator dan inti coil armatur. Jika terdapat hubungan, maka harus diganti. Maka spesifikasi yang bagus berarti, nah ini langsung diberi aja. Ya. Sambil nunggu itu selesai dibongkar. Ini juga sama. Sambil nunggu, ini spesifikasinya gimana? Dibaca di ininya.
Jika tak terdapat hubungan pada setiap pengetesan berarti terdapat sirkuit terbuka dan armatur harus diganti. Berarti spesifikasi yang bagus apa? Nah, betul. Ada hubungan. Ada kesulitan? Belum ya? Nah, ini Mas Rian bisa sambil mengisi LKPD-nya. Di LKPD itu kan sudah ada ini ya, sudah ada cara pemeriksaannya juga ya. Sudah ada cara pemeriksaan. Ini misalnya ini. Ground test. Periksa komutator dan unikoil armatur. Jika terdapat hubungan armatur kontak, bodi harus diganti. Berarti yang bagus gimana? Nah, tulis tidak ada hubungan. Pulpen, pulpen. Ya, gimana Mas Iqmal? Ya. Benar. Sudah dapat nomor berapa? Nomor 2 ya. Sekarang 3 ya. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Ya, nanti hasilnya ini untuk disalin ke sini. Gimana? Ya. Sebentar, sebentar. Berarti yang bagus ada hubungan atau tidak? Ada. Oh, betul. Ini yang nomor berapa? Nomor 3. 3 itu mohon maaf, ini
Ini Viko. Ini. Nah, itu antar segmennya aja itu. Ini loh. Strip. Nah, ada hubungan atau tidak? Ada hubungan ya? Kalau ada hubungan berarti bagus ya? Oke. Itu aja. Tempatnya Mas Iqmal sampai nomor berapa? Nomor 2. Oh ya. Dalam? Gimana? Mm-mm. Oh, ini Mas. Coba lihat. Ini bisa ditempelkan di sini. Ini sama ini. Jalan kayak itu, gerak enggak? Ini ngeceknya. Ini kuning semua. Kuning semua. Nah, gini aja. Gerak ya. Kalau gerak berarti ada hubungan atau enggak? Ada hubungan ya. Itu yang nomor berapa? 3. Kok yang nomor 2 belum itu tadi? Ditulis dulu aja. Yang nomor 2. Tindak lanjutnya gimana? Nah, berarti masih oke. Iya, body betul, betul. Yang nomor berapa? Nomor 5 ya. Periksa kemungkinan ada hubungan antara ujung koil. Jika ada hubungan, ganti koil. Berarti yang bagus? Oke, bagus. Hasilnya gimana? Oh ya, berarti tidak ada hubungan ya. Oke, tulis saja. Hasil pemeriksaan berarti oke. Yang nomor 6 lewat ya. Untuk yang nomor 6 lewat. Ini. Langsung, ya, langsung 7.
Jangan lupa ini belajar untuk pull in coil. Ya. Gimana? Kalau ada satu aja yang rusak, itu berarti langsung dianggap rusak aja. Ya. Ya. Oh, gitu aja. Berarti kan ya pemeriksaannya masih belum sempurna tadi. Oke. Ya. Gimana? Gimana? Iya, nomor 7. Ya, berarti yang bagus ada hubungan atau enggak? Ya. Iya, betul. Iya. Ada hubungan. Oke. Ditulis saja. Nah. Nah. Ini sudah sampai nomor 7 ya. Kurang 9 sama 10 ya. 8 sama 10. Ini sampai nomor ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kalau sudah selesai bisa langsung dipindah di yang nomor 10. Nanti jangan ya, jangan dipasang dulu. Jangan dirakit. Nanti untuk presentasi. Oke.
Itu tinggal mindahin aja itu. Kalau mau enak, duduk di kursi aja. Nggak usah ya. Oke. Ini nanti jangan lupa belajar yang pull in coil. Pull in. Pull in yang ini bukan. Ya, ya ini udah bagus berarti ya. Tidak terdapat hubungan. Terus hasilnya gimana? Hasil pemeriksaannya tidak terdapat hubungan. Oke, terus tindak lanjutnya? Oke, tinggal nulis saja. Nah, sambil nunggu itu ngisi bisa praktek yang nomor 8. 8 itu untuk hold in coil ya. Oke, silakan hold in-nya diperiksa. Hold in coil terminal apa sama apa? Nah, 50-nya tadi yang mana? Nah, ya diperiksa. Nah, ada hubungan ya? Oke. Oke, tinggal nulis saja. Oke, kalau sudah nanti tinggal ngisi di yang nomor 10 aja. Tidak usah dirakit dulu ya. Nanti untuk memperagakan. Ya, ya. Majunya bareng. Ya. Nanti yang memperagakan satu aja, satu orang. Ya, nanti dibantu tetap. Kalau mau enak nanti di kursi aja tulisnya. Nah, kalau sudah, ini berarti sudah ya pengecekannya ya. Toolbox-nya bisa ditutup dulu. Toolbox-nya ditutup. Terus ini biar di apa namanya dinampan aja. Ya, ini juga biar dinampan aja nggak apa-apa. Oke, ditutup. Terus duduk di kursi lagi. Kursinya digeser ke utara lagi ya. Ya itu nanti nggak apa-apa. Kursinya digeser ke utara lagi. Ini boxnya bisa ditumpuk di sini. Ya ini boxnya bawah, terus ditumpuk ini. Nah, ditumpuk di sini ya. Oke, terus kursinya bisa digeser ke tengah lagi. Bukunya sini aja nggak apa-apa. Oh ya, dikembalikan nggak apa-apa bukunya. Di bawah dulu. Oke. Ini dia punya siapa?
silahkan disalin dulu ya. Salin dulu di yang nomor 10 tadi. Nah, ini juga sama. Boxnya, toolboxnya bisa ditutup dulu. Oke, bukunya bisa ditaruh depan lagi. Selanjutnya bisa digeser ke tengah. Geser ke tengah lagi. Boxnya taruh sini aja boxnya. Nah, silahkan disalin dulu kalau belum selesai. Kelompok 1 sudah selesai berarti ya nyalinnya. Ya, betul. Ini sudah diisi, sudah diisi. Sudah, sudah semuanya. Oke, bagus. Pull in coilnya bisa ya tadi ya ngeceknya. Oke, ini tinggal dicentang aja nggak apa-apa Mas. Ya. Oke, betul. Nah, tadi sudah mempraktekkan cara memeriksa ya, cara memeriksa dinamo starter untuk mengetahui dinamo starternya itu masih rusak atau tidak. Nah, tadi kan sudah dituliskan di LKPD-nya, hasil pemeriksaannya. Lalu untuk spesifikasinya juga sudah dituliskan. Nah, kalau sudah dituliskan, nanti bisa lalu dibandingkan. Kira-kira kalau hasilnya sekian, spesifikasinya sekian, kesimpulannya masih bagus atau tidak. Itu ya. Nah, itu bisa disampaikan di LKPD-nya atau dituliskan di LKPD-nya. Dan untuk kelompok 1, alhamdulillah sudah selesai. Kita tunggu untuk kelompok 2 selesai. Nanti kalau sudah kita presentasi. Gimana? Mau izin ke kamar mandi? Silakan, Mas Rizky. Ya, sudah. 1, konteks hasil pemeriksaannya tidak ada spesifikasinya. Spesifikasinya itu tidak ada hubungan. Hasil pemeriksaannya tidak ada hubungan, spesifikasinya tidak ada hubungan. Berarti kan bagus. Nah, ini kesimpulannya masih layak digunakan. Ini ada hubungan. Spesifikasinya kan masih ada hubungan. Berarti masih bagus. Ya. Terus ini hasil pemeriksaan tidak ada hubungan. Spesifikasinya ada hubungan ya. Ada hubungan. Berarti kan jelek. Nah, kesimpulannya harus diganti. Ini juga sama. Konteks. Tidak ada hubungan. Berarti ini ada hubungan. Jadi jelek. Harus diganti. Itu. Saya kelewatan ngeceknya yang ini. Ya, ini sampai nomor 4 ya. Ball in coil bisa ya? Ball in coil. Ya. Nah, ini berarti ada hubungan. Tidak ada hubungan.
Gimana? Jadi tidak ada hubungan. Benar. Terdapat hubungan. Ya. Gimana? Fill in. Spesifikasi. Periksa kemungkinan terdapat. Iya. Spesifikasinya tidak terdapat hubungan. Terus hasilnya tadi tidak ada hubungan juga. Oke. Benar, tinggal nyalin aja, Thomas. Gimana? Kalau pull in coil itu tinggal dilihat di sini aja. Periksa kemungkinan terdapat hubungan. Berarti yang bagus itu nggak ada hubungan. Ya itu memang konsepnya agak ya. Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, sekarang waktunya adalah untuk presentasi. Nah, untuk presentasi, kita mulai dari kelompok 1 ya. Rizky masih di belakang. Oke, berarti dibalik aja dulu ya, dari kelompok 2 ya, presentasinya. Presentasinya mulai dari kelompok 2, nanti yang menanggapi kelompok 1. Nanti kalau kelompok 2 sudah selesai, giliran kelompok 1 yang presentasi yang menanggapi kelompok 2. Oke, silahkan kepada kelompok 1, semuanya bisa, kelompok 2, mohon maaf. Kelompok 2 silahkan semuanya bisa maju. Silahkan ini mic-nya, silahkan berdiri di depan. Boleh, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil praktik dan diskusi tentang pemeriksaan dinamo starter. Ya. Ya, langsung aja. Pemeriksaan ground test coil armatur. Hasil pemeriksaan tidak ada hubungan. Untuk spesifikasi tidak ada hubungan. Untuk kondisi masih bagus. Jadi kesimpulannya masih bagus dan tidak perlu diganti. Yang kedua, sirkuit terbuka coil armatur. Hasil pemeriksaan ada hubungan. Untuk spesifikasi terdapat hubungan. Untuk kondisinya, masih bagus. Kesimpulannya tidak perlu diganti. Yang ketiga, pengetesan terputus coil medan. Hasil pemeriksaan terdapat hubungan. Spesifikasi terdapat hubungan. Untuk kondisinya masih bagus. Kesimpulannya masih bagus dan tidak perlu diganti juga. Yang nomor 4, pemeriksaan ground test coil medan. Hasil pemeriksaan tidak ada hubungan. Untuk spesifikasi tidak terdapat hubungan. Kondisi masih bagus, kesimpulannya masih bagus dan tidak perlu diganti juga. Selanjutnya nomor 5, tidak ada hubungan untuk pemeriksaan pull in coil. Spesifikasi tidak ada hubungan, untuk kondisi masih bagus, kesimpulannya tidak perlu diganti juga. Yang terakhir nomor 6, hole in coil.
pemeriksaan tidak ada hubungan. Spesifikasi tidak ada hubungan. Untuk kondisi masih bagus. Kesimpulannya tidak perlu diganti. Sudah selesai? Sudah. Oke. Kelompok 2 sudah selesai mempresentasikan hasil praktek dan diskusinya. Silakan kelompok 1 untuk menanggapi. Oke, silakan Mas Rozaki. Ini pakai sebentar, Mas. Sebentar. Pinjam sebentar. Silakan Mas Rozaki disampaikan tanggapan atau pertanyaannya. Bagaimana cara memeriksa hold in coil? Oke, bagaimana cara memeriksa hole in coil? Siapa yang akan memperagakan? Oke, Mas Gilang ya. Silakan Mas Gilang. Ada pertanyaan tentang bagaimana cara memeriksa hole in coil. Ya. Mas Gilang bisa pegang multimeternya aja. Nanti yang pegang apa namanya switch-nya itu bisa temennya. Nah, mic-nya bisa dipegangkan Mas Bara. Nah, agak ke tengah Mas, agak ke tengah, biar kelompok 1 bisa lihat. Sama-sama hubungan ke terminal 50 dan body suite. Ada hubungan. Multimeter tidak menerangkan tidak ada hubungan. Berarti kondisi masih bagus. Terdapat hubungan, Pak. Setelah kami periksa tidak terdapat hubungan dan spesifikasinya di sini kan periksa kemungkinan terdapat hubungan antara terminal 50 dan body suite, dan setelah kami lakukan pemeriksaan tidak terdapat hubungan, maka tindak lanjutnya adalah tidak perlu diganti karena alatnya masih bagus. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2 dulu. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada bisa ditutup dulu, terus kembali ke tempat duduknya lagi. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 2. Bila ada kurangnya dan lebihnya saya mohon maaf. Dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat duduknya dan sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Nah. Oke, selanjutnya kelompok 1 tadi belum jadi maju. Silakan kelompok 1 semuanya bisa maju untuk mempresentasikan hasil praktik dan diskusinya. Ya, silakan semuanya maju. Nah, kelompok 2 silakan mendengarkan dan nanti menyiapkan pertanyaannya. Kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil praktek dan diskusi tentang pemeriksaan dinamo starter. 1. Ground test coil armatur. Hasil pemeriksaan tidak ada hubungan, spesifikasi tidak ada hubungan, kondisi bagus, kesimpulan masih layak digunakan. 2. Sirkuit terbuka coil armatur. Hasil pemeriksaan tidak ada hubungan, spesifikasi ada hubungan, kondisi bagus, masih layak digunakan. 3. Pengetesan terputus coil medan. Hasil pemeriksaan tidak ada hubungan, tidak spesifikasi
ada hubungan, kondisi jelek. Kesimpulan harus diganti. 4. Ground test coil Medan. Hasil pemeriksaan tidak ada hubungan, spesifikasi ada hubungan, kondisi jelek harus diganti. 5. Pull in coil. Hasil pemeriksaan terdapat hubungan, spesifikasi tidak ada hubungan, kondisi jelek, kesimpulan harus diganti. 6. Hole in coil. Hasil pemeriksaan terdapat hubungan, spesifikasi tidak ada hubungan, kondisi jelek, kesimpulan harus diganti. Sudah selesai? Sudah, Pak. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2, kalau ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan atau disampaikan. Oke. Silakan Mas David. Bagaimana cara pemeriksaan pull-in coil? Oke, ada pertanyaan dari Mas David. Bagaimana cara memeriksa pull-in coil? Silahkan kelompok 1 untuk bisa menjawab dan mungkin memperagakan. Nah, silakan. Ya, dihadapkan ke kelompok 1, kelompok 2. Untuk pemeriksaan pull in coil, kemungkinan terdapat hubungan antara terminal 50 dan terminal C. Hubungan ya. Nah, hasil pemeriksaan terdapat hubungan. Spesifikasi tidak bagus, tindak lanjut harus diganti. Oke, sudah. Oke. Ya, Pak. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ada pertanyaan lagi dari kelompok 2? Cukup ya? Oke, kalau cukup silahkan ditutup lalu kembali ke tempat duduknya lagi. Sekian kami dari kelompok 1. Bila ada kesalahan dalam presentasi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kembali ke tempat duduknya dan kita berikan tepuk tangan lagi untuk kelompok. Ini silahkan Mas Iqbal. Oke, hari ini kita sudah belajar bagaimana cara mengatasi kerusakan pada dinamo starter. Tentunya menggunakan multimeter. Nah, tadi sudah ada presentasi dari kelompok 2, lalu ditanggapi kelompok 1, lalu dilanjutkan presentasi dari kelompok 1 dan ditanggapi oleh kelompok 2. Sama-sama sudah menyampaikan hasil pemeriksaannya, hasil analisisnya, dan diberikan tanggapan. Dari beberapa komponen yang sudah diperiksa tadi, dari kelompok 1 ada berapa komponen yang rusak? Coba dibuka dulu untuk LKPD-nya. Komponen yang rusak ada berapa? Ada 4 ya? Oke, apa saja? Ada 4. Sebentar. Pengatasan terputus coil Medan sama ground test coil Medan, pull in coil sama hole in coil. Oke, ada 4 komponen yang rusak ya Mas ya? Ada 4 komponen yang rusak sehingga dapat dikatakan bahwa dinamo starternya mengalami kerusakan. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, pinjam mic-nya. Ada berapa komponen pada motor starter yang rusak? Untuk dari kelompok 2 yang rusak ada
satu komponen Ya. yaitu hold-in coil. Hold-in coilnya rusak ya. Ya, Oke. Hold-in coilnya rusak sehingga dinamo starternya tidak bisa untuk digunakan Gunakan. lagi. Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan sekali lagi untuk kita semuanya karena kita sudah praktek diskusi. Oke, selanjutnya dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, kira-kira apa saja yang sudah ditangkap atau apa saja yang sudah kita pelajari pada pertemuan hari ini. Nah, silakan saya beri waktu kira-kira 3 menit. Nanti bisa menulis satu saja kira-kira apa yang dipelajari hari ini. Setelah itu nanti saya berikan kesempatan untuk menyampaikan. Silakan, 3 menit. Oh ya. Gimana? Boleh, silakan. Oke, waktu 3 menit untuk merefleksikan apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan hari ini. Sudah selesai Mas Iqmal? Oh ya. Nanti saya tulis di depan refleksi kita hari ini. Refleksi. Oke, sudah ya? Oke, cukup. Kita sudah belajar tentang motor starter dan kira-kira apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Siapa yang mau menyampaikan? Oke, Mas Gilang dulu. Mas Gilang dulu ya. Pinjam mic-nya dulu. Silahkan Mas Gilang. Oke, disampaikan dulu Mas Gilang. Melakukan pengecekan komponen dinamo starter menggunakan multimeter, Pak. Melakukan pengecekan Komponen dinamo starter komponen dinamo starter. menggunakan multimeter, Pak. Oke. Melakukan pengecekan ya. Starter gunakan multimeter. Oke. Lalu siapa lagi? Coba, bagus. Mas Bara dulu coba. Mas Bara, silahkan. Menentukan komponen dinamo starter masih bagus atau tidak, Pak? Menentukan komponen dinamo Dinamo starter starter masih bagus atau tidak? Oke. Menentukan komponen masih bagus atau tidak? Oke, bagus. Siapa lagi? Oh ya, silakan Mas Rian. Ini Mas Dikmal ngacung-ngacung terus tapi belum saya tunjuk ini. Silakan Mas Rian dulu yang sudah pegang mic. Kontinuitas berarti ada hubungan jarum pada pengukuran tahanan bergerak ke kanan atau menuju nol. Oke, hubungan ya. Kontinuitas itu berarti menunjukkan adanya hubungan. Kalau ada hubungan berarti jarum multimeternya bergerak menuju ke Kanan. kanan. Jarum multimeter ke kanan. Oke, bagus. Ada lagi? Masih ada lagi? Cukup ya? Oh, Mas Rozaki masih ada lagi. Silakan Mas Rozaki.
Apa Mas Rozaki? Silakan disampaikan untuk refleksinya hari ini. Untuk menentukan komponen dinamo starter masih bagus atau tidak bisa diperiksa menggunakan multimeter. Oke, untuk menentukan komponen masih bagus atau tidak Bisa diperiksa menggunakan multimeter. itu pemeriksaannya menggunakan multimeter. Multimeter. Oke, bagus. Ada lagi? Cukup ya? Gimana? Penyebab mobil didorong pada video tadi. Ya, penyebab mobil didorong pada video tadi adalah Aki tekor, aki tekor, bensin habis, bensin tidak habis, starter, ya, busi mati, seperti starter panas, starter panas, dinamo starter rusak. starternya rusak. Oke, bagus. Oke. Kemungkinan penyebabnya ada banyak sekali, ada 7 kalau di sana. Oke, terima kasih. Bagus. Ada lagi? Senten, Ada lagi? dan Gimana, Mas Rozaki? cara kerja dinamonya, Cara kerja, fungsi komponen, fungsi komponen, cara membongkar, terus cara membongkar, cara memeriksa komponen, cara memeriksa komponen, terus ada lagi? komponen apa saja yang perlu diperiksa, Oke, komponen yang perlu diperiksa. Yang perlu diperiksa. Lalu? Sudah ya? Oke, ada lagi? Oke. Kita berikan aplaus dulu untuk teman-teman kita yang sudah menyampaikan refleksi kita pada hari ini. Coba bahas satu-satu. Refleksi yang pertama, pengecekan dinamo starter menggunakan multimeter. Ya, benar ya. Tadi kita melakukan pengecekan dinamo starter itu alatnya adalah multimeter. Multimeternya digunakan untuk mengecek komponen yang ada di dalamnya, di dalam dinamo starter. Yang kedua, menentukan komponen masih bagus atau tidak. Hanya pakai apa? Pakai multimeter lagi ya. Oke, kita bisa menentukan komponen itu masih bagus atau tidak dengan menggunakan multimeter. Yang ketiga, kontinuitas berarti menunjukkan adanya hubungan. Kalau ada hubungan berarti jarum multimeternya bergerak ke kanan atau menuju ke 0. Bagus. Terus untuk menentukan komponen bagus atau tidak, ini pakai multimeter. Nah, ini yang atas tadi. Terus tadi Mas Zaki menyebutkan kalau dalam video tadi pokoknya itu ada banyak. Ada aki tekor, ada bensin habis, tidak bisa di starter, mesin panas, busi mati, starter panas, dinamo rusak. Tapi untuk yang pembelajaran kita hari ini, kita fokuskan pada dinamo starter. Lalu yang terakhir, juga sudah banyak belajar cara kerja dinamo, fungsi komponen, cara membongkar dinamo, cara memeriksa komponen apa saja yang perlu diperiksa. Oke, terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan lagi untuk kita semuanya. Nah, karena untuk pembelajaran kita pada kesempatan hari ini sudah selesai, maka untuk pembelajaran selanjutnya adalah pembelajaran untuk KD sistem pengapian konvensional. Nah, kita akan masuk ke sistem pengapiannya. Lalu untuk tadi sudah mengisi LKPD. Nah, LKPD-nya nanti akan saya jadikan sebagai penilaian praktek. Jadi nanti nilainya saya ambil berdasarkan praktek dan diskusi kelompok itu. Sehingga nanti nilai prakteknya sumbernya adalah dari situ. Nah, saya rasa itu pembelajaran kita untuk kesempatan hari ini. Sebelum ditutup, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Nah, untuk berdoa bisa dipimpin oleh Mas Hikmal selaku ketua kelas. Oke, silakan Mas Hikmal dipimpin dulu ketua kelasnya. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama
mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan dilanjutkan dengan doa taharatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih Mas Hikmal. Silahkan kembali duduk di tempatnya. Ada kurang dan lebihnya dari saya, mohon dimaafkan. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan hari ini bisa bermanfaat untuk kemudian hari. Ada salahnya dari saya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya maafkan dulu.